A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Yantaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Yantaliqu ila zillin zi salasi syu'ab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan juga bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah kesehatan ini, thalabul ilmi ini, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang dimuliakan baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Di beberapa majelis ilmu, beberapa majelis taklim, masih sering kali kadang-kadang kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa jamaah terkait dengan masalah keimanan. Masih ada orang-orang yang bertanya dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, dalam pengajian tentang masalah keimanan. Mereka bertanya, bagaimana dengan orang-orang non-Islam? Bagaimana dengan orang-orang non-mukmin yang dia berbuat baik, dia membantu orang-orang di sekitarnya, apakah dia pun bisa masuk ke dalam surga? Masih ada pertanyaan-pertanyaan ketika dalam majelis-majelis ilmu, apakah orang-orang di luar orang-orang Islam, kalau dia baik, suka membantu, suka menolong, dia punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Apakah ini pula yang juga seringkali kadang-kadang terbersit dalam pikiran kita pertanyaan semacam itu? Ketika kita berdiam diri, kita termenung, terbersit dalam pikiran kita, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau dia non-muslim, dia baik dengan kita, suka menolong kita, baik tetangga kita, teman kita, mitra kerja kita, dia berbuat baik dengan kita, dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita masih sering terfikirkan, memikirkan tentang pertanyaan itu, maka pastikan, maka perhatikan, maka ilmui, sesungguhnya keimanan kita belum sempurna. Kalau masih terfikirkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, orang-orang di luar kita, di luar orang beriman itu kalau dia baik masih ada kemungkinan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, maka perhatikan, itu pertanda keimanan kita belum sempurna. Ustadz, ada orang-orang di luar sana yang mengatakan, bahkan dia ustadz, dia kiai, dia ulama, dia mengatakan sesungguhnya surga itu bukan hanya buat orang-orang beriman. Bahkan siapa saja yang berbuat baik, berbuat kemaslahatan, membantu orang lain, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau ada ulama, kiai, ustadz yang menyampaikan statement ini, saya secara pribadi berpesan kepada antum sekalian. Pertama,
Jangan dengarkan perkataannya, jangan dengarkan apa yang disampaikannya. Yang kedua, kalau dia punya majelis-majelis ilmu, dia punya majelis-majelis taklim, dia punya pengajian-pengajian, jangan datangi majelisnya. Bahkan andai kata kita sering mengundang ustadz, ulama, kiai, pastikan jangan kita undang orang-orang semacam ini. Bahkan andai kata dia punya majelis ilmu, memaksa masuk ke dalam rumah tangga kita, masyarakat kita untuk menyampaikan ini, usir orang semacam ini. Karena sejatinya yang dia dakwahkan, yang dia serukan, batil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak hari ini orang mendakwahkan paham-paham yang dia punya, yang notabene paham itu, isme itu, ideologi itu berseberangan dengan akidah kita. Dia mengatakan semua manusia, apapun agamanya, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, selama dia baik, punya hak masuk ke dalam surga. Padahal, ikhwan wa akhwatillah rahimatullah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, mereka beragama, mereka punya cita-cita masing-masing. Mereka punya target masing-masing. Bahkan mereka pun punya surga masing-masing yang berbeda dengan surganya orang-orang beriman. Lalu kenapa ada orang-orang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, memaksakan agar mereka masuk ke dalam surganya orang-orang beriman? Padahal mereka punya cita-cita, punya harapan, punya target yang berbeda dengan kita. Kenapa mereka maksakan seperti itu? Dan itu semua tidak lain, ikhwan wa akhwatillah rahmatullah. Kenapa ada orang-orang mendakwahkan semacam itu, mendagangkan seperti itu, mempromosikan seperti itu. Kalau dia baik, apapun agamanya akan masuk ke dalam surga. Tidak lain karena dia dibayar untuk mendakwahkan, untuk mengatakan, untuk mensiarkan adanya. Jadi karena kepentingan dunia, imbalan dunia yang sedikit, dia dakwahkan ideologi yang batil ini. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, ini sudah menjadi penyakit global yang memang sudah sedemikian rupa disetting, diformat oleh orang-orang di luar sana. Kalau kita melihat ayat Al-Quran begitu sangat jelas bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro berupaya membuat makar kepada kita sampai kita ikut milahnya mereka. Buat orang beriman sudah cukup jelas masalahnya. Dan inilah yang hari ini didagangkan, dipasarkan, dipromosikan oleh orang-orang yang notabene mengaku dirinya Islam. Bahkan mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku ulama. Dia dagangkan dagangan ini. Maka pada kesempatan kali ini, ikhwan wa akhwatillah rahmatullah, saya selaku bagian dari orang-orang beriman memberikan nasihat. Jika kita mendengar, kita menyaksikan, kita lihat interaksi ada orang-orang lain mengatakan hal semacam ini, dalam artian orang-orang di luar orang beriman pun, kalau dia berbuat baik, berbuat kebajikan, menolong orang lain, dia masuk ke dalam surga. Perhatikan 3 hujah ini. Perhatikan 3 argumen ini. Perhatikan 3 dalil ini yang menjadi hujah hak bahwa mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jannah. Apa itu? Pertama, semua kita tahu, semua kita paham, semua kita mengerti, semua kita sepakat. Orang baru bisa masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga kalau dia punya kuncinya. Dan kunci untuk masuk ke dalam jannah tidak ada lain kecuali mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Maka benar kata Rasulullah dalam hadis-hadisnya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk ke dalam jannah itu, kunci masuk ke dalam surga itu ucapan kalimat la ilaha illallah. Tanpa itu mustahil orang akan bisa masuk ke dalam jannah. Jadi pertama, sebagai hujah kita, orang baru bisa masuk ke dalam jannah kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah sekedar ucapan saja? Sekedar mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti dia masuk ke dalam jannah? La. Ucapan kalimat la ilaha illallah ada rukunnya, ada syaratnya, ada kaifiatnya yang baru dianggap dia benar, dia hak
kalau terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Di antara rukun dan syaratnya kalimat la ilaha illallah, ketika dia ucapkan kalimat ini, siddiqan, dia membenarkan kalimat ini. Dia imani, dia yakini hanya Allah Rabbnya, hanya Allah ilahnya, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang berikutnya ketika dia ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Ada konsekuensi yang harus dia terima. Ada konsekuensi yang harus dia implementasikan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensinya? Maka kalau dia akui Allah sebagai ilahnya, maka konsekuensinya dia harus turuti perintah-perintah Allah. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akui Muhammad sebagai Rasulullah, maka segala aspek kehidupannya, perangainya, tingkah lakunya, dia mencontoh Rasulullah SAW. Ini salah satu rukun dan kaifiat dari kalimat la ilaha illallah. Lalu kita uji orang-orang di luar sana yang berbuat baik, menolong orang lain, berbuat kebajikan. Apakah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kalau dia mengucapkan pun, apakah terpenuhi rukun dan syaratnya? Dia mengimani hanya Allah sebagai ilahnya, dia mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Dan dia pun menerima segala konsekuensi dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalau belum, wallahi demi Allah, mustahil orang sebaik apapun perangai dan tingkah lakunya bisa masuk ke dalam jannah. Jadi pertama, miftahul jannah la ilaha illallah. Yang kedua, ternyata syarat orang untuk masuk ke dalam jannah bukan cuma sekedar atribut-atribut dia mukmin, dia Islam, dia KTP-nya Islam, bukan. Kalau kita pelajari lebih dalam, syarat orang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga itu adalah takwa. Wasyari'u ilal maghfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Sesungguhnya jannah itu, surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Mustahil ada orang bisa masuk ke dalam jannah kalau dia bukan bagian dari orang-orang yang bertakwa. Karena surga, karena jannah hanya diperuntukkan, hanya diciptakan oleh Allah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa takwa itu? Sama-sama kita pahami takwa itu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan takwa. Lalu coba kita uji orang-orang di luar sana yang tidak beriman, yang tidak Islam, tapi berbuat baik, berbuat kebajikan, menolong orang lain. Apakah masuk kategori ini? Ketika Allah perintahkan perintah-perintahnya, apakah dia ikuti? Ketika Allah larang, minta dijauhi, apakah mereka jauhi? Yang ada sebaliknya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang Allah perintahkan dia tinggalkan, yang Allah larang dia kerjakan. Allah perintahkan sholat, zakat, saum, haji, mereka tidak kerjakan, mereka tinggalkan. Allah larang khamr, judi, zina, makan babi, mereka kerjakan itu semua. Maka mustahil bagi orang-orang yang tidak bertakwa masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Jadi pertama, kunci masuk ke dalam surga la ilaha illallah. Yang kedua, kunci untuk masuk ke dalam surga itu apa? Takwa. Punya takwa baru berhak masuk ke dalam surga. Yang ketiga, orang kalau sudah dia beriman, maka semua amal-amalnya ternilai di hadapan Allah. Tapi sebaliknya kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka sebaik apapun amalnya sia-sia di hadapan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan walladzina kafaru fata'thaluhum wa adalla a'maluhum. Dan orang-orang kafir itu, yang tidak beriman itu, yang tidak Islam itu, sia-sia semua amalnya dan azab Allah yang pedih yang tunggu di hidupnya. Jadi dia hidup di dunia ini sepanjang umurnya 50, 60, 70 tahun. Yang dia hidup di dunia ini cuma dua yang didapatkan. Sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih.
Ikhwan wa akhwatillah rahimatullah. Maka sudah sangat jelas, sudah sangat tegas buat kita semua. Orang kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang kalau tidak beriman, orang kalau tidak masuk bagian dari orang-orang Islam, wallahi demi Allah, 100% mustahil dia akan masuk ke dalam jannah, dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Syaratnya 3 tadi itu. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bertakwa, kemudian dia benar-benar beriman sehingga amal-amalnya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimatullah. Pegang teguh keyakinan kita, pegang teguh keimanan kita, karena inilah sumber kebahagiaan buat orang-orang beriman. Hatta sekalipun dia fakir secara harta, hatta sekalipun dia kekurangan secara materi, kalau dia tetap beriman, maka dia mulia di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, harta berlimpah, jabatan tinggi, pengikut banyak, terkenal, dia tidak beriman, dia di hadapan Allah, celaka dia dunia akhirat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun menceritakan dalam hadis-hadis dan ayat-ayatnya, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau pernah merasa sedih, lemah, takut, minder. Engkau paling tinggi kedudukan dan kedudukanmu selama engkau dalam keadaan beriman. Jadi orang kalau dalam keadaan beriman, apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun yang menimpa dirinya, tetap dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.